Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin lancar dan semakin maju nih. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membahas tentang teknologi kemasan UMKM. Ini adalah solusi agar makanan olahan awet dan tahan lama nih dengan teknologi retort pods. Jadi buat teman-teman UMKM nih yang produknya berupa pangan olahan yang nggak tahan lama, ini adalah salah satu solusinya teman-teman dengan retort pods. Nah, seperti apa sih retort pod? Lalu bagaimana prosesnya? Seperti apa cara kerjanya dan berapa biaya serta harganya akan kita ulas di video kita kali ini. Jadi nih buat teman-teman nih yang produknya misalkan rendang, kemudian basah-basahan ayam atau mungkin sambal, bisa gunakan teknologi retort pods ini teman-teman. Jadi gimana caranya? Yuk kita akan simak videonya secara detail. Oleh karena itu, yuk nggak lama-lama kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Jangan lupa mau di subscribe, like serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Oke sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu. Nah sahabat, makanan dalam kemasan ini sangat berguna di masa sekarang. Bisa sebagai stok di rumah, untuk bekal perjalanan, hingga untuk bantuan saat bencana alam atau keadaan darurat. Dengan adanya makanan dalam kemasan juga mempermudah distribusi makanan. Misalnya nih, ketika kita bisa menikmati makanan khas Aceh tanpa harus terbang ke kotanya nih. Begitu pula dengan makanan internasional. Nah, salah satu teknologi yang membuat ini semua jadi mungkin adalah teknologi retort teman-teman. Jadi demi memastikan produk pangan kaleng buatan UMKM aman dan tahan lama, perlu diterapkan teknologi sterilisasi komersial. Nah, teknologi retort ini adalah pengemasan produk pangan dalam kaleng atau pods yang kedap udara dan melalui proses pemanasan. Dapat digunakan untuk mendukung kualitas keamanan produk pangan. Sebagaimana ini dari Direktur IKM Pangan, Furniture dan Bahan Bangunan, Pak Rifki Yuswandi mengatakan, perkembangan industri makanan sendiri tak lepas dari perkembangan kemasan. Saat ini, kemasan di bidang industri makanan menduduki peranan terpenting dalam proses pendistribusian dan penjualan hasil produksi. Dan jadi kemasan pada suatu produk juga menjadi satu dari sekian alasan penting yang mempermudah prosedur distribusi dan juga memberikan kenyamanan bagi para pelanggan. Nah teman-teman nih, buat teman-teman UMKM wajib tahu nih teknologi retort ini teman-teman. Apalagi produk teman-teman berupa pangan olahan yang enggak awet dan tahan lama kalau dikemas. Nah teknologi ini adalah solusi buat permasalahan teman-teman. Retort pods sebagai primadona kemasan pangan siap santap. Nah, pengen randang atau sambal kemasan buatanmu awet berbulan-bulan, atau membuat makanan siap saji sendiri dengan mesin retort untuk sajian menu lebaran. Jadi buat teman-teman UMKM nih yang produknya pangan olahan, basah, nah teknologi retort pod ini adalah solusi yang sangat luar biasa. Sejarah bagaimana retort pod ditemukan. Jadi tahu kamu nih sejarahnya seperti apa? Kemasan retort pod ini mulai fokus untuk dikembangkan pada awal 1950-an oleh lembaga US Army Natic Development Center di Amerika Serikat. Nah, mulai tahun 1960-an, kemasan retort pod pun mulai dicoba untuk dipakai secara luas dan ternyata sangat disukai oleh masyarakat Amerika. Berbagai firma di Eropa dan Jepang pun segera berlomba-lomba untuk mendapatkan lisensi pengemasan retort pod tersebut, teman-teman.
Nah, sejak 1968, lembaga tersebut mulai menjalankan tes reliabilitas kemasan retort sport dan menemukan bahwa kemasan retort sport memiliki kualitas setara dengan kemasan kaleng. Oleh karena itu, di tahun 1974, Lembaga Pengesahan Makanan dan Obat-obatan di Amerika Serikat, yaitu FDA, Food and Drug Administration, kalau di kita mah BPOM ya, ini memberikan lampu hijau bagi kemasan retort sport untuk pengemasan makanan hewani. Namun, sayangnya, setahun setelahnya FDA menarik keputusan tersebut dengan alasan khawatir bahwa makanan dapat menyerap komponen polyester dan epoksi pada kemasan retort sport. 2 tahun kemudian, FDA akhirnya mengeluarkan peraturan ketat nih, bahan-bahan apa saja yang boleh digunakan dalam memproduksi kemasan retort sport beserta batas takaran untuk setiap bahan tersebutnya. Jadi itu sejarah ditemukannya teknologi retort sport ini teman-teman di Amerika Serikat. Nah, kemudian ini diterapkan nih di seluruh dunia. Jadi kita harus mengenal dulu nih apa sih pengertian teknologi retort. Jadi retort ini adalah proses sterilisasi menggunakan suhu dan tekanan tinggi untuk membasmi mikroorganisme seperti bakteri patogen yang menyebabkan penyakit dan bakteri pembusuk yang membusukkan makanan teman-teman. Jadi ini mesinnya seperti ini. Nah, jadi apa sih itu mesin retort? Jadi mesin retort ini merupakan teknologi yang membantu proses sterilisasi makanan. Biasanya teknologi retort digunakan pada produk makanan kaleng atau berkemasan. Retort ini membantu kemasan makanan menjadi kedap udara dan menghilangkan bakteri dengan menggunakan suhu sekitar 121 sampai 131 derajat Celcius. Nah, kemasan kedap udara pada makanan retort biasanya berbentuk kaleng, gelas, kaca khusus, tray, dan sebagainya. Produk makanan yang telah melalui proses retort ini akan lebih awet, higienis, dan aman untuk dikonsumsi teman-teman. Ini contohnya ada ya empal klem nih teman-teman di bawah. Jadi kita akan jelaskan secara detail dan videonya. Lalu bagaimana sih cara kerja mesin retort ini? Jadi retort ini yang merupakan mesin yang berbentuk tabung bertekanan tinggi. Mesin ini memiliki sebuah pemanas yang nantinya akan menguapkan air hingga menjadi uap panas. Nah, uap panas ini akan menggantikan udara di dalam mesin. Hal ini bertujuan agar hanya ada sisa uap panas murni di dalam mesinnya. Uap panas ini nanti akan digunakan untuk mensterilkan makanan yang terdapat di dalam kemasan atau kaleng. Nah, teman-teman, ini mesinnya yang ada mesin mini retort sterilizer. Jadi mesin ini berfungsi mengawetkan makanan dalam jangka waktu lama. Produk makanannya seperti ini, rendang kemasan, sambal kemasan, sarden, kaleng, daging frozen, dan sebagainya teman-teman. Nah, ini ada beberapa komponen dalam mesin ini teman-teman. Yang pertama ada dinding retort, jadi berbahan plat baja dilengkapi dengan kunci pengaman dikarenakan tekanan retort sangat tinggi. Steam spreader bertujuan untuk agar uap panas tersebar secara merata. Ada fan, tempat keluar udara dan dikontrol dengan gate valve sehingga hanya tersisa uap panas murni. Kemudian ada termometer, ini untuk membaca suhu di dalam retort. Kemudian manometer untuk mengukur tekanan di dalam mesin retort. Ada keran pipa, ini tempat keluar masuknya air dan uap. Dan bladder, tempat masuknya uap atau steam. Dan alat pencatat suhu untuk mencatat perubahan suhu atau waktu di dalam mesin teman-teman. Jadi alatnya seperti ini prosesnya. Nah, kita akan lihat videonya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk proses dari retort teman-teman. Ini mesinnya, ini ada beberapa petugas yang ingin melakukan proses retort untuk makanan kemasan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kita menggunakan sarung tangan karena ini sangat panas sekali teman-teman. Jadi menggunakan tenaga, ada kompor teman-teman di bawahnya teman-teman. Nanti kita coba lihat videonya ya. Nah, ini petugasnya sedang mempersiapkan kemasan dari makanan ya. Ini sudah dikemas dengan menggunakan pouch retort. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam saringannya di sini teman-teman. Jadi nanti makanan dimasukkan ke situ ya. Jadi supaya bisa diberikan tekanan tinggi. Nah, kita jejer makanannya. Kita rapikan dulu agar semua bisa masuk teman-teman. Jadi nanti nih teman-teman produknya misalkan rendang. Nah, ini masukin dulu ke dalam retort spotnya. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin teman-teman. Nah, nanti di sini mesinnya tadi bertekanan tinggi, uap panas teman-teman. Jadi ada pengatur suhunya, ada timenya juga. Nanti akan kita jelaskan secara detailnya seperti apa teknisnya. Kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman ya. Ini solusi teman-teman. Jadi nanti bisa ditempel juga di luarnya itu branding teman-teman atau mereknya teman-teman. Jadi yang pasti untuk makanannya ini menggunakan kemasan retort teman-teman. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana sih bagian-bagian dari kemasan retort dan seperti apa prosesnya teman-teman. Kita lihat dulu untuk mesinnya teman-teman. Oke, ketika semua sudah masuk kemasannya ke dalam mesin,
kemudian kita tutup teman-teman. Nah itu di situ banyak sekali penutupnya teman-teman. Nah, kita tutup dengan kencang karena ini tekanan sangat tinggi. Oke teman-teman, jadi fungsi dari mesin rotate ini pertama adalah untuk menjadikan makanan lebih awet dan tahan lama, lalu mempermudah konsumen Anda untuk menyantap makanan secara langsung, membantu mempersingkat proses penghangatan makanan sehingga makanan cukup dipanaskan 1-3 menit saja, menjadikan tingkat higienitas dan kualitas produk makanan Anda lebih terjamin dan bermutu teman-teman. Di sini mesin mini retot ini mesin dengan teknologi tinggi untuk mengawetkan makanan dalam jangka waktu yang lama. Produk makanan seperti rendang kemasan, sambal kemasan, sarden kaleng, dan daging frozen serta lainnya, di mana mesin ini bentuknya mini dari mesin retot yang jauh lebih besar untuk UMKM teman-teman. Nah teman-teman, apa sih kelebihannya dengan retot ini? Jadi dibandingkan makanan biasa atau frozen food teman-teman, nah makanan yang menggunakan teknologi retot ini memiliki keunggulan yang pertama, makanan dapat langsung dikonsumsi kapan saja dan di mana saja teman-teman. Jadi sudah langsung matang teman-teman. Proses penyajian atau dihangatkan makanan ini cukup singkat, yaitu dipanaskan 1-3 menit. Kemudian makanan dapat bertahan dalam suhu ruangan selama 1-2 tahun tanpa bahan pengawet. Wow. Kemudian makanan sangat terjamin kebersihan dan tingkat keamanannya, sehingga makanan lebih sehat dan lebih bermutu, dan kadar nutrisi makanan lebih terjaga karena penurunan nutrisi lebih sedikit dibandingkan dengan teknik pengolahan lainnya. Lalu rasa makanan lebih enak nih karena melalui teknologi retot makanan tidak terkena panas secara langsung, dan kemasan retot pouch ini ringan, hemat tempat, dan praktis untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Jadi jika dibandingkan dengan frozen food teman-teman ya, nah kita menggunakan retot ini benar-benar untuk makanan pangan olahan yang bisa langsung disantap teman-teman ketika kita sudah menggunakan teknologi ini. Kemasan retot pot ini mudah untuk dibuang sehingga tidak perlu mencuci banyak peralatan makan, dan kemasan retot pot yang aman dan mudah untuk dibuka hanya dengan disobek atau digunting. Nah, kemasan retot pot juga diharuskan untuk memiliki kemampuan menyerap dan menahan panas, memiliki tingkat transmisi oksigen dan uap yang rendah, tidak menyerap bakteri, tahan lama, kokoh, dan sanggup untuk mengikuti serangkaian proses filling, sealing, pengolahan, sterilisasi, penyimpanan, dan distribusi. Hari ini teman-teman, kemasan retot pot dibuat dari berbagai kombinasi lapisan yang tahan panas hingga setidaknya hingga 131 derajat Celcius. Wow. Nah, lalu kemasan apa saja sih? Nah, karena kemasan ini bahan di mesin retot tidak akan bocor. Kenalan dulu nih ya. Jadi retot ini teknologi sterilisasi modern yang memiliki kelebihan utamanya adalah membuat makanan tahan hingga bertahun-tahun di suhu ruangan tanpa perlu disimpan di lemari pendingin. Makanan dikemas di dalam kemasan kedap udara lalu dimasukkan ke dalam mesin retot ini yang bertekanan tinggi dan bersuhu ruang kurang lebih 121 derajat Celcius selama waktu tertentu. Oleh karena itu, makanan perlu dikemas dengan kemasan tertentu agar tidak terjadi kebocoran. Nah, apa saja sih kemasan yang cocok dengan menggunakan mesin retot ini teman-teman? Kita akan cari tahu, mohon disimak ya. Yang pertama, kemasannya adalah kemasan kaleng atau kaleng tin. Jadi kemasan kaleng selain harganya murah, memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap cahaya, uap air, cairan, dan mikroba. Nah, kaleng tin juga tahan terhadap suhu sterilisasi dengan pelapisan logam tahan terhadap perubahan-perubahan atau keadaan suhu yang ekstrim sehingga medium transfer panas yang baik. Yang kedua adalah kemasan berbahan kaca atau botol jar. Nah, kelebihan kemasan berbahan kaca ini adalah ruang penggunaan yang lebih luas, dapat dimanfaatkan sebagai kemasan untuk makanan, minuman, minyak, dan lainnya. Botol jar ini bahan yang sangat tahan terhadap suhu sterilisasi ataupun dengan perubahan cuaca dan matahari. Dengan begitu, produk di dalamnya jadi lebih aman terjaga dan awet dari kerusakan. Dan yang ketiga adalah kemasan retot pot. Kelebihannya, kemasan ini melalui teknologi retot makanan tidak terkena panas secara langsung. Makanan sangat terjamin kebersihan dan tingkat sterilisasinya sehingga makanan lebih sehat dan bermutu. Kemasan retot pot yang ringan, hemat tempat, dan praktis untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Jadi kita bisa lihat teman-teman, ini ada 3 jenis kemasan yang bisa menggunakan teknologi retot teman-teman. Dan kali ini nanti kita akan membahas secara detail yaitu kemasan retot menggunakan pouch teman-teman. Lalu masa simpan produk. Nah, seperti halnya kaleng, masa simpan produk dalam retot pot ini dipengaruhi suhu penyimpanannya. Di daerah beriklim panas di atas 40 derajat Celcius, masa simpan produk adalah 6 bulan. Sedangkan nih, pada suhu ruang selama 3 tahun dan almari pendingin itu selama 5 tahun. Jadi rahasia retot tahan di suhu ruang karena apa? Karena produk melalui proses sterilisasi dengan suhu tekanan tinggi.
Kemudian sebagian besar mikroba mati dan bisa tahan di suhu ruang lebih dari 6 bulan teman-teman. Inilah manfaatnya menggunakan teknologi retouch teman-teman, menggunakan pots teman-teman. Nah, kita akan lebih dekat lagi teman-teman. Jadi gantikan kaleng. Retouch pot ini bisa bikin makanan awet hingga 3 tahun. Wow, nah pengganti kemasan kaleng. Jadi retouch pot ini adalah kemasan fleksibel berbentuk pouch atau kantong yang digunakan untuk mengemas produk pangan siap santap. Nah, kemasan tersebut dibuat dari laminasi aluminium foil dan polimer, tahan terhadap proses sterilisasi. Pengemas retouch pot setelah banyak digunakan pada produk sterilisasi ikan untuk menggantikan kaleng teman-teman. Nah, ini untuk kenali lebih dekat teman-teman, ada lapisan propilen, ada nilonnya, ada aluminium foil, ada polyester teman-teman. Ini gambaran dari retouch pot teman-teman. Kalau yang biasa kan ada Haisu nih, ini yang pot biasa. Nah, ini ukuran teman-teman. Jadi bagian atas terbuka untuk memasukkan makanan tanpa double klik. Kemudian ada batas sealnya, bisa dengan hand sealer. Sisi depan dan belakang ini full lapisan silver teman-teman. Bagian bawah itu merupakan pouch, jadi bisa berdiri teman-teman. Di sini untuk ukuran dimensinya, lebar ke samping ada yang 16, tinggi 25, lebar bawah 4, kemudian ketebalan 105 mikron, volume kurang lebih 750 ml. Untuk kemasan ini 25 pieces per pak teman-teman. Ini saya ambil dari salah satu di produk dari pouch teman-teman. Jadi teman-teman, perbedaan proses sterilisasi pada kaleng vs retouch pot. Nah, untuk proses sterilisasi dilakukan di suhu itu di atas 120 derajat Celcius, baik untuk kaleng maupun retouch pot teman-teman. Alat yang digunakan untuk keperluan ini dinamakan retouch chamber atau autoclave, karena kaleng secara fisik lebih kaku dan kokoh sehingga external pressure yang diperlukan hanya sekitar 205 kPa. Sedangkan nih untuk retouch pot perlu external pressure sekitar 274 sampai 308 kPa untuk mencegah pot pecah atau seal terbuka teman-teman. Tahan 1 tahun tanpa pengawet. Nah teman-teman, kita akan lebih kenal lebih dekat dengan kantong retouch. Jadi kantong plastik yang fleksibel mengemas produk makanan matang teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk gambarannya. Nah, lalu kita lihat prosesnya untuk retouch menggunakan panas dan tekanan pada makanan yang disterilkan. Kantong yang disegel ditempatkan pada autoclave. Nah, untuk bisnis F&B tidak perlu menambahkan bahan pengawet, tidak perlu didinginkan, area permukaan yang luas untuk branding, mengurangi berat, ruang penyimpanan dan biaya logistik teman-teman dengan retouch pot ini teman-teman. Nah, ini beberapa untuk harga teman-teman. Retouch pot teman-teman, ini tanpa zipper itu ada yang mulai dari 1850 ukuran 13 x 20, ada yang 2000, ada yang 3400, ada yang 4900. Nah, di sini untuk cek kemasan retouch teman-teman. Jadi ada kemasan retouch, ada kemasan retouch in key pack teman-teman. Nah, untuk yang kemasan retouch key pack ini memiliki sertifikasi uji migrasi teman-teman, jadi pasti aman digunakan. Jadi untuk retouch juga kemasan ini ada uji teman-teman, namanya uji migrasi teman-teman. Nah, untuk produknya salah satunya adalah yang diterbitkan oleh retouch key pack teman-teman. Nanti teman bisa search aja di Google teman-teman untuk mencari pouch retouch pack ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk tahapannya sendiri nih akan kita jelaskan. Jadi berikut ini langkah-langkah sterilisasi makanan menggunakan mesin retouch. Yang pertama, penyiapan makanan. Jadi makanan disiapkan dengan cara dimasak terlebih dahulu. Untuk bahan yang lebih lunak bisa dimasak setengah matang. Nah, untuk kedua adalah pengemasan, filling and sealing, di mana makanan ini nanti dimasukkan ke dalam kemasan retouch pouch yang kedap udara lalu ditutup rapat. Selanjutnya, pengolahan dengan mesin retouch. Jadi makanan dalam kemasan retouch pot ini dimasukkan ke dalam mesin retouch yang telah diatur temperaturnya, tekanannya, dan juga durasinya teman-teman. Jadi makanan nanti dimasukin ke dalam pot lalu masukin ke dalam mesin. Tadi sudah lihat kita videonya ya. Dan selanjutnya teman-teman, kita lihat pendinginan. Jadi setelah pemrosesan dalam mesin selesai, maka nanti dikeluarkan dari mesin retouch dan melakukan proses cooling down atau didinginkan teman-teman. Lalu ada proses karantina. Jadi makanan akan dikarantina selama 14 hari sebelum dinilai berhasil atau tidaknya proses sterilisasi. Lalu ada uji laboratorium. Sampel dari makanan yang telah dikarantina tersebut akan diuji kelayakannya di laboratorium. Lalu penyimpanan. Makanan kemudian disimpan di ruangan steril. Lalu pendistribusian. Jadi makanan siap untuk didistribusikan dan dijual kepada konsumen. Penyajian. Makanan dapat dimakan langsung atau dihangatkan menggunakan microwave selama 1 menit atau direbus langsung beserta pot selama 3 menit. Nah teman-teman, ini produk salah satu ayam naswal teman-teman. Jadi di sini prosesnya kita lihat. Jadi masakannya diolah dulu teman-teman, kemudian kita tumbuk bumbunya, kemudian kita panggang ayamnya, kita masukkan ke dalam bumbunya biar meresap dulu ke dalam ayamnya teman-teman.
Nah kemudian masukin ke dalam red hot spotnya, lalu di-sealer teman-teman. Nah setelah itu masukkan ke dalam mesin red hot spot. Setelah beres kita masukkan ke dalam kemasan lagi untuk branding teman-teman. Jadi seperti ini untuk gambaran proses dari menggunakan red hot spot teman-teman. Nah buat teman-teman, produk apa saja sih sebenarnya yang bisa kita gunakan? Jadi di sini teman-teman untuk produknya banyak sekali teman-teman. Yang pasti ini ada nih contoh, ada rendang, ada daging, ada dendeng, ada sate teman-teman. Ini posisi atau produk-produk yang bisa menggunakan kemasan red hot spec teman-teman. Jadi di sini teman-teman, buat kalian nih yang punya produknya produk pangan olahan yang gak tahan lama, coba kalian gunakan red hot spot ini untuk solusi mengatasi masalah yang kalian punya, yaitu tentang agar makanannya bisa awet dan tahan lama teman-teman. Lalu di sini teman-teman ada lagi nih oseng mercon cetar daging sapi, kemudian ada sambal nih, sambal Mamani Jaya Berkah, ada empal kelem, ada timlo Solo, kemudian ada sauke higienis. Jadi kemasan ini makanan dalam kemasan red hot, mudah disajikan dan tahan lama. Kemudian ada etno teman-teman, ini tidak hanya populer di Jawa Timur Indonesia, rawon juga digemari masyarakat dunia. Wow, rawon juga bisa teman-teman. Jadi ini kalau di luar negeri itu rawon itu dikenal dengan black soup karena terbuat dari keluak yang membuat kuahnya berwarna hitam. Kini rawon tersedia dalam kemasan praktis yang dibawa kemanapun dan kapanpun teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang ada di luar negeri juga bisa menggunakan red hot spot teman-teman untuk produknya. Nah harganya berapa sih? Jadi untuk harga mesin ini memiliki kisaran harga 9 juta sampai 14 juta teman-teman. Harga ini tergantung dimensi mesin yang dipilih. Umumnya nih dimensi mesin yang beredar itu di pasaran sekitar 50 liter dan 100 liter. Kisaran ini bisa berubah sesuai dengan kebijakan penjual. Nah teman-teman bisa mencari tahu harganya di marketplace atau berkunjung ke toko alat mesin kuliner teman-teman. Ini salah satunya itu ada mesin mini red hot sterilizer teman-teman. Jadi ini yang sangat kecil untuk kita sebagai UMKM. Jika teman-teman ingin memilikinya, ini harganya teman-teman sekitar segini ya, dari 9 juta sampai dengan 14 juta teman-teman. Nah untuk harga detailnya seperti itu teman-teman. Ada lagi untuk yang besar ya teman-teman. Kita lihat ya di sini, ini untuk price list mesin mini red hot sterilizer. Jadi untuk yang 50 liter itu 14 juta 500, kemudian ada 100 liter 18 juta, 200 liter ada 26 juta. Jadi nanti teman-teman, jika teman-teman ingin memilikinya, karena teman-teman udah fokus nih punya produk yang pangan olahan, mungkin teman-teman bisa harus mulai menabung atau menginvestasikan agar teman-teman memiliki mesin mini red hot ini teman-teman untuk produksi teman-teman. Karena dengan teman-teman memiliki mesin ini, maka salah satu solusi atau kendala teman-teman terkait bahannya karena tidak tahan lama ini bisa terselesaikan teman-teman. Kita lihat juga teman-teman mesin red hot yang sangat besar nih. Ini red hot horizontal 500 liter. Wow, besar sekali teman-teman. Kali ini mungkin buat pabrik-pabrik teman-teman ya. Nah kalau UMKM kan tadi kecil tuh yang mini. Kita lihat di sini sangat besar sekali mesinnya, dan ini ada beberapa orang yang sedang melakukan proses uji laboratorium menggunakan red hot pot. Kita lihat, wow, sangat besar sekali teman-teman, karena bisa masuk sampai dengan 500 liter teman-teman. Oke teman-teman, silakan nanti teman-teman dicek aja teman-teman ya apa yang teman-teman butuhkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar teman-teman. Nah kita di sini punya promo layanan teman-teman. Jadi RHC Konsultan UMKM, setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Saat ini kami memiliki paket promo 2024, yaitu program UMKM Next Level. Jadi harga spesial teman-teman karena tersedia terbatas. Jadi hai sahabat wirausaha UMKM, kami saat ini memberikan promo spesial untuk membantu usahamu naik level menghadapi tahun 2024. Layanan legalitas dan pemasaran kami yaitu ada paket A NIB 100.000, kemudian ada paket B NIB NPWP, ada konten sosial, ada company profile, paten merek 800, registrasi, dan lainnya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang ingin memiliki legalitas usahanya, kalian silakan konsultasikan kepada kami. Info paket lainnya bisa cek aja di link deskripsi video ini teman-teman. Kalian chat aja gratis teman-teman, silakan konsultasikan. Atau kami juga membuka sistem reseller teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ada UMKM lainnya atau tetangganya atau siapa yang ingin dibantu legalitasnya, kalian bisa menjadi reseller kami. Silakan kalian naikkan harganya
videonya kepada teman kalian atau UMKM teman kalian yang membutuhkan legalitas, dan biaya yang masuk ke kami sesuai dengan flyer yang ada di sini. Ini khusus buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi nanti teman-teman silakan chat ke adminnya, ada di link deskripsi video. Klik aja, Kak, saya mohon dibantu buat teman saya ingin dibuatkan apa, mau dibikinin PT perorangan, NIB, paten merek, atau company profile, atau konten sosial media. Silakan kalian nanti chat aja ke adminnya, karena kita sedang membuka sistem reseller teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan manfaat nih dari menonton video ini, karena kalian juga bisa membantu teman kalian untuk melengkapi legalitas bisnisnya. Kita sedang ada promo nih 2024 teman-teman. Jadi kita berharap dengan adanya video-video ini kami bisa membantu teman-teman UMKM untuk naik level. Ayo segera manfaatkan, karena kita sudah certified BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop. Layanannya full online seluruh Indonesia teman-teman, 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai. Jadi DP dulu aja teman-teman. Oke teman-teman, ditunggu untuk proyek-proyeknya teman-teman. Silakan kalian bantu teman-teman UMKM lainnya ya. Kami siap bersedia membantu Anda. Nah, karena teman-teman teknologi retot ini sangat mahal teman-teman. Jadi teknologi retot sangat diperlukan guna menunjang kualitas keamanan pangan. Namun tidak semua pelaku UMKM punya alat retot. Nah, solusi dari BPOM teman-teman. Jadi teknologi ini punya standar tinggi dan mahal. Sementara kan umumnya pelaku UMKM memiliki modal kecil dan terbatas. Untuk itu, BPOM berupaya memfasilitasi pengadaan teknologi sterilisasi komersial retot. Salah satunya teman-teman tersedia di unit inkubator UMKM untuk pangan di daerah atau lembaga pemerintah dan lembaga tertentu. Kami juga sedang bekerja sama dengan lembaga ilmu pengetahuan atau LIPI dan institusi LIPI di daerah teman-teman. Jadi kehadiran alat retot ini membantu produk UMKM dapat lebih berdaya saing, waktu penyimpanan produk yang lebih lama, dan produk lebih berkualitas. Oleh karena itu teman-teman, BPOM ini sedang bekerja sama dengan lembaga lainnya teman-teman. Karena kan tahu alatnya tadi lumayan mahal harganya teman-teman, investasinya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian nanti bisa menonton video ini, ketika kalian bisa ngobrol dengan lembaga ilmu pengetahuan atau LIPI atau istilah lainnya, kalian sudah mengerti tentang retort spot, dan nanti kalian bisa diuji coba untuk produk teman-teman. Silahkan diuji tes untuk menggunakan retort watch ini. Semoga bisa membantu produk teman-teman menjadi lebih awet dan lebih tahan lama lagi, dan sehingga pemasaran teman-teman bisa lebih meluas teman-teman, karena ini produknya lebih lama. Nah teman-teman, silakan manfaatkan, dan sebagai penutup akan kita berikan video lagi teman-teman, bagaimana proses pengolahan dari mulai awal sampai dengan akhir. Kita lihat videonya ya. Kita lihat di sini teman-teman, ini menggunakan api teman-teman untuk pemanasannya. Nah, ini mensterilkan bahan dulu. Jadi produk kalian nanti dimasak dulu. Setelah itu kita cek prosesnya. Kita lakukan penimbangan dulu. Nah, kemudian kita bikin nih, ini contohnya rendang nih teman-teman. Jadi dipasak dulu biar udah masukkan ke dalam retort spotsnya. Kita cek, kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya teman-teman. Nah, setelah rendang masuk, bumbu masuk, kita lakukan proses sealer teman-teman. Jadi teman-teman silakan, nah ini sealer dulu teman-teman. Setelah itu kita masukkan mesin retort spotnya dengan air ya teman-teman ya, karena ini kan posisinya nanti kita menggunakan uap air. Kemudian kita tutup sealnya teman-teman. Nah ini untuk komponen mesinnya teman-teman. Ada tabung mini, keranjang, penutup tabung, termometer, valve pengaman teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menemukan solusi untuk permasalahan dari produk teman-teman yang bisa lebih awet dan tahan lama. Jangan lupa teman-teman mau di-subscribe, like, serta di-share videonya agar bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Silakan cek di channel ini video kami, karena kami bikin video ini untuk teman-teman UMKM. Banyak sekali video-video bermanfaat tentang UMKM di channel ini, dan jangan lupa mau di-subscribe. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu menontonnya. See you next in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.